Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lemes banget, Bu. Ulang, Bu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul aliyyul azim. Yang sama-sama kita hormati, wabil khusus pengurus Majelis Taklim Hari Rabu Al-Furqan, Ibu Hajah Andari beserta stafnya, juga yang sama-sama kita hormati guru kita Ibu Hajah Suryana Amsar. Sehat, Bu? Alhamdulillah, ya, alhamdulillah beliau telah hadir tengah-tengah kita. Tadi katanya, Bu, rajin banget beliau. Amin. Ya, juga yang sama-sama yang saya hormati ibu-ibu Majelis Taklim Hari Rabu Al-Furqan yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita pada siang hari ini masih diberikan nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat hadir berkumpul bersama-sama di majlis taklim yang kita cintai ini untuk sama-sama kita menuntut ilmu. Mudah-mudahan duduknya kita di majlis taklim ini Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda, dan semoga Allah akan memberikan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Ibu-ibu hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi udah disampaikan oleh pembawa acara. Sebelumnya saya maaf ya, Bu, ya. Materi yang kemarin ditulis oleh Ibu Andar itu sudah saya sampaikan, Bu, ya. Maaf banget. Maklum deh, Bu, faktorku. Baiklah, materi pada hari ini adalah yaitu kehidupan menggapai ketenangan dan kebahagiaan dunia akhirat. Bu, Ibu hidupnya pengen tenang nggak? Pengen bahagia nggak? Tentu, Bu, ya. Di dalam hidup kita tentu kita semua ingin mencapai ketenangan di hati kita, kebahagiaan di dalam kehidupan kita, tentunya dunia akhirat. Bu, kalau kita bicara masalah ketenangan dan kebahagiaan, ini adalah menyangkut daripada hati ya, Bu? Hati, ya. Iya. Sebagaimana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an berkata, Anna Abu Bakar radhiyallahu anha berkata, ala inna fil jasadi mudghah, yang artinya adalah ketahuilah bahwa dalam diri manusia, diri kita semua, Bu, ada mudghah, ada segumpal daging. Iya apa enggak? Ibu bisa lihat enggak? Tapi bisa kita rasakan. Iza sholahat sholahal jasadu kulluh.
Apabila daging itu bagus, bersih Ibu, ya, semua perbuatan kita juga baik, bersih, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza fasadal jasadu kullu. Apabila daging itu buruk, ada titik noda hitam atau putih Bu, berarti daging itu nggak bagus ya Bu ya. Maka semua amalan yang kita lakukan Bu tidak diterima. Jadi intinya di sini, kalau ingin bahagia, ketenangan Ibu, mari kita tata hati kita sebaik-baiknya. Karena hati ini Bu, ya, yaitu daripada apa Bu? Motor kita semua di dalam hidup. Iya apa enggak? Di saat hati kita lagi senang, keluar dari lisan kita, keluar apa yang kita lakukan, keluar dari wajah kita, enak nggak dilihatnya Bu? Coba kalau hati kita lagi nggak enak, gimana Bu? Bu, Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi intinya di sini adalah hati, berkaitan dengan hati. Sebagaimana Allah telah berfirman di dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Yang artinya adalah, tidak aku perintahkan seorang hambaku, kata Allah, untuk beragama, untuk beribadah, untuk melaksanakan sholat, untuk mengeluarkan zakat, kecuali ikhlas. Ibu datang ngaji ikhlas apa enggak? Ikhlas. Pasti wajahnya semua wajah ahli surga. Cantik-cantik semua. Karena kita ikhlas, ya apa enggak? Kalau ikhlas sudah terpancar di wajah kita, Bu. Coba kalau kita tidak ikhlas, Bu, kalau nggak ikhlas gimana Bu? Merasa terbebani, katanya manyun ke hareup. Bukan manyun ke belakang ya Bu ya, manyun ke hareup. Kalau tidak ikhlas, ya. Inilah tuntunan dari agama kita yang benar, yang lurus, bahwa kita segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala hendaklah kita menjalani dengan Bu. Kalau ikhlas Bu, kita Bu, efeknya ke diri kita jadi apa Bu? Jadi sehat, ya apa enggak? Karena hati kita apa? Ikhlas. Kalau kita melakukan keikhlasan, maka kita merasakan apa Bu? Kenikmatan, ya apa enggak? Nikmat rasanya duduk di majelis taklim hari Rabu Al-Furqan karena kita ikhlas. Ini Bu kunci daripada ikhlas. Badan kita sehat. Kalau badan kita sehat, Ibu, pikiran kita sehat apa enggak? Sehat. Kalau pikiran sehat, maka kita berprasangka baik kepada siapapun. Nah itu kalau badan sehat. Ibadah enak kalau sehat, beramal soleh enak kalau sehat. Yang kedua apa Bu? Kalau kita ikhlas, Bu, ikhlas, terus apa lagi Bu? Cerdas. Otak kita jadi cerdas Bu kalau badan sehat, ya apa enggak? Ibu ngapalin, belajar, karena badannya sehat cepat hafal, ya apa enggak? Gimana Bu? Kalau ngapalin cepat hafal enggak? Tidak benar. Faktor Bu katanya. Bu, umur bukan menjadi apa itu namanya? Menjadi ukuran, tidak. Yang penting kesungguhan kita. Manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti dapat. Bagaimana kesungguhan kita, ya apa enggak? Kalau sudah kita menjadi orang yang cerdas, maka kita menjadi orang yang apa Bu? Menjadi orang yang apa Bu? Pinter. Bu, Ibu pengen jadi orang pinter? Semua pada pinter, alhamdulillah. Nah itu Bu,
Ya, kalau kita ikhlas. Kemudian apalagi Ibu kalau kita ikhlas? Selain kita sehat, kemudian juga tadi apa? Cerdas, pinter, kemudian apalagi Bu? Amanah. Ini orang yang selalu ikhlas karena Allah, dia menjalankan segala sesuatunya dengan Bu. Amanah berat apa enggak Bu? Enggak usah kita dititipin harta. Ada orang menitipkan salam kepada kita untuk orang lain, ini amanah, ya apa enggak? Nah ini harus kita sampaikan. Kalau tidak bagaimana Bu amanah? Nanti di akhirat kita ditagih. Inilah amanah. Sedikit apapun, sekecil apapun yang namanya amanah Bu, harus kita sampaikan ya Bu ya kepada orang yang bersangkutan. Kemudian apalagi Bu selain amanah? Bu, selain amanah Ibu ya, kita juga apa Bu? Kalau janji menepati janji. Ibu suka janji apa enggak? Ditepati apa enggak? Saya dijanji enggak Bu ya? Udah saya tepatin belum Bu? Kena dosa nanti saya. Ya, kalau kita tidak menepati janji. Janji itu Bu, Masya Allah, itu juga berat, ya apa enggak? Nanti di akhirat kita ditagih. Bu Sofiah dulu janji sama saya, mana janjinya? Kalau manusia sama manusia nagih Bu, masih enak. Tapi kalau sudah Allah nanti di akhirat Bu, ada kaitannya dengan Allah, Masya Allah, na'udzubillah min zalik, ya Bu ya. Jadi itu tadi, amanah harus disampaikan, janji harus dipati. Kemudian apalagi Bu kalau kita ikhlas Ibu? Istiqomah. Ya enggak Bu? Di dalam menjalankan apapun yang Allah perintahkan Ibu, kita harus istiqomah. Ya apa enggak? Kalau istiqomah itu apa Bu? Istiqomah itu adalah dia mengerjakannya itu sungguh-sungguh, tidak main-main, ya apa enggak? Sungguh-sungguh dia mengerjakan istiqomah. Nah, ini Bu, hasil daripada kalau kita melakukan apapun yang Allah perintahkan, yaitu ikhlas karena Allah. Jadi inilah Bu, ingin ketenangan dan kebahagiaan dunia akhirat ada kaitannya dengan hati kita. Karena hati Ibu ini Bu, hati Ibu mau tahu? Kata Abu Bakar, hati ini adalah sarangnya apa Bu? Iblis. Iblis adanya di mana Bu? Ibu waktu ngaji apa enggak? Ngaji apa enggak? Ngaji apa enggak? Kata hati, ya apa enggak? Ngaji, alhamdulillah. Hati yang lain, ngaji apa enggak? Ngaji apa enggak? Enggak. Nah, ini setan, ya apa enggak? Ah itu hati-hati. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu mengikuti hawa nafsu setan Bu. Kalau kita mengikuti hawa nafsu setan Bu, na'udzubillah min zalik Bu. Ya apa enggak? Ibu-ibu nggak ada yang duduk di masjid, alhamdulillah sekarang pada rajin duduk di masjid. Karena apa Bu? Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu musuh kamu yang nyata. Jadi kita tidak menuruti hawa nafsu setan Bu. Karena setan dengan iman Bu selalu tarik-tarikan tiap hari. Di saat kita mau sholat, kata setan, nanti dulu Bu, baru juga azan. Tapi kalau iman kita sudah kuat, sudah kokoh, setan nih. Ya, kemudian kita melaksanakan daripada segala perintah Allah, ya Bu ya. Ya, tembak, itu setan. Bu, kalau di sini cereknya setan. Cereknya aja kita udah gak kuat ya Bu. Makanya kalau di Makkah sana Bu, rajanya setan. Makanya kalau pergi ke Mekah bawa sabar yang banyak. Karena apa? Bukan cereknya setan lagi, rajanya setan yang ada di sana. Iblis.
Nauzubillah min zalik. Ya, Bu. Inilah untuk menuju ketenangan, kebahagiaan dunia akhirat, Bu. Mari kita tatap hati kita agar hati kita menjadi hati yang apa, Bu? Qalbun salim, hati yang bersih, hati yang ikhlas, segalanya adalah karena Allah. Nah, kemudian Ibu, yang kedua ibu pengen tenang, bahagia dunia akhirat. Yang kedua Ibu apa, Ibu? Yang kedua adalah jangan pernah buruk sangka, suuzon, ya. Kita harus berbaik sangka. Itu tadi, kalau badan kita sehat, tentu di hati kita berbaik sangka, ya. Ini, Bu, jangan kita buruk sangka. Kadang-kadang kan, Bu, kita sebagai manusia, ya, tidak tidak lupa daripada apa, Bu? Kita manusia tidak lupa daripada apa, Bu? Kesalahan. Innal insana makanal khotowan nisyan. Sesungguhnya manusia tidak luput daripada kehilapan dan dosa. Ya, Pak Bu? Nah, itu, Bu, Allah telah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minaz zanni inna ba'da zanni ismun. Itu kata Allah. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu banyak-banyak buruk sangka. Kadang-kadang kan di hati kita begitu, Bu. Ya, suka bawaan itu buruk sangka aja. Selain sama Allah juga sama manusia, iya apa enggak? Iya apa enggak, Bu? Iya. Kenapa ya Allah ya? Saya sudah ibadah saya, Masya Allah, sholat malam, baca Quran, datang ke majelis taklim. Kok apa yang saya inginkan belum dikasih? Nah, kadang-kadang di hati kita kan begitu, Bu. Iya enggak, Bu? Iya, Bu. Ini rahasia Allah. Kenapa Allah belum memberikan apa yang kita inginkan, Ibu? Di balik ini ada rahasia yang membawa manfaat yang sangat luar biasa. Ya, Bang? Allah kan tahu. Yang memberikan Allah. Semua ini alam kepunyaan Allah. Jadi Allah tahu. Kalau Allah memberikan apa yang kita minta, umpamanya begini, ya Allah, berikanlah saya harta yang banyak. Didengar nggak sama Allah? Dengar. Allah tidak budak, tidak buta, dengar. Kenapa Allah belum memberikan, Bu? Bu, kenapa Allah belum memberikan kepada kita? Kenapa alasannya? Ada hikmahnya, Bu. Apa yang Allah berikan kadang-kadang nggak enak untuk kita, nggak enak. Tapi bagi Allah itu yang terbaik. Iya apa enggak? Karena kalau kita diberikan sesuatu jeng oleh Allah, Bu, bisa-bisa kita lupa kepada Allah. Bisa-bisa kita lupa kepada ibadah. Bisa-bisa kita malas untuk ngaji. Kenapa? Jadi orang kaya. Kalau jadi orang kaya, Masya Allah, ya apa enggak? Lupa diri akhirnya. Hubud dunia wa yansawna akhirah. Ya apa enggak? Dia lupa dengan dunia. Dia cinta dengan dunia, dia lupa dengan akhirat. Wa yuhibbul hayawan wa yansawnal mamawat. Dia senang cinta dengan kehidupan, dia lupa dengan kematian. Ini, Bu. Makanya Allah nggak kasih. Berarti Allah sayang sama kita, ya apa enggak? Dan Allah senang, Bu, dengan doa-doa kita tiap malam. Allah senang dengan kesabaran kita, ya apa enggak? Itu, Bu. Hikmahnya banyak, Ibu, sehingga kita menjadi orang yang lebih taat, ya apa enggak? Menjadi orang yang senang berdoa, ya apa enggak? Nah, ini menjadi orang yang baik, menjadi orang yang sabar, menjadi orang yang ikhlas. Ini, Bu. Jadi jangan pernah kita buruk sangka kepada Allah terutama, apalagi kepada manusia. Boleh nggak buruk sangka pada manusia? Bu,
Ibu tahu nggak tuh? Tuh sebelah saya Bu, beli rumah. Boleh ngutang. Kepo. Wala tajassasu. Jangan pernah buruk sangka. Dia mau ngutang, dia mau cash, urusan orang itu, ya apa enggak? Jangan kena kita buruk sangka, Bu. Ibu, kalau kita buruk sangka saja sama orang, Bu, nggak punya temen, ya apa enggak? Ya apa enggak? Nggak punya temen, Bu. Ini buruk sangka, Bu, tahu nggak? Begitu kan, itu, Bu. Itu kan kerjaannya perempuan, ibu-ibu, ya apa enggak? Ngaku, Bu. Nah, iya kata ibu. Hati-hati Bu, jangan pernah kita buruk sangka, ya Bu ya. Wala tajassasu, jangan mau tahu aja urusan orang lain, biarin dia urusannya dia. Kita urusannya juga banyak, ya apa enggak? Ibu punya urusan apa enggak, Bu? Masya Allah, urusan kita, Bu, dari pagi bangun tidur sampai malam tuh nggak habis-habis, itu urusan kita, ya apa enggak? Yang punya cucu 2, 3, Masya urusannya cucu, ya apa enggak? Bu Neneng ketawa Bu, karena cucunya 4 Bu. Iya Bu, nah ini jangan pernah kita mau tahu urusan orang lain, biarin aja urusan orang lain, ya apa enggak? Jangan kita mau tahu urusan orang lain, urusan kita sudah banyak. Nah kemudian Ibu, selain jangan kita pernah buruk sangka, ini pun berkaitan dengan hati, ya apa enggak? Selanjutnya Ibu, hendaklah kita singkirkan kalau kita kepengen tenang, bahagia dunia akhirat. Yang ketiga Ibu, yaitu jangan apa Bu? Jangan suka hasut, Bu. Jangan suka menghasut, Bu. Ibu suka menghasut apa enggak? Alhamdulillah, jangan suka menghasut Bu. Ibu tahu orang yang namimah, yang suka menghasut, ini salah satu ciri orang munafik. Hati-hati. Kita ini kan semua saudara, iya apa enggak? Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum, kata Allah. Sesungguhnya orang mukmin terhadap orang mukmin kita bersaudara. Ya apa enggak, Bu? Kalau ada yang berselisih paham, kata Allah, damaikan. Jangan dihasut, Bu. Jadi komporin, kan meleduk dulu komporin. Jangan. Dikasih siram air putih biar adem. Air dingin. Biar dingin. Jangan dikomporin, karena kita ini semua saudara-saudara hilangkan hati yang buruk, hati yang jelek, apalagi seneng namimah, mengadu domba. Apa sih Bu untungnya mengadu domba? Ada untungnya enggak? Orang mengadu domba Bu? Enggak ada. Untungnya dosa. Nanti di akhirat Bu, kalau kita suka mengadu domba orang lain, hati-hati itu, jaga hati kita. Jagalah hatimu, jangan kau nodai. Jagalah hatimu, lentera hidup ini. Nah ini, jaga hati kita. Jangan menghasut, jangan buruk sangka, ya apa enggak? Nah, kalau hati kita ikhlas Bu, Masya Allah, enak menjalani segala yang Allah perintah. Selanjutnya apa lagi Bu? Ini hati lagi Bu. Khawatir akan rezeki. Bu, Ibu suka khawatir kan enggak dengan rezeki Ibu? Benar. Lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ada suami nyari duit. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, Masya Allah, beliau tidak pernah khawatir dengan rezeki yang Allah berikan. Itu Nabi Ibrahim. Makanya Nabi Ibrahim senang kalau makan ngajak orang. Bu, Ibu seneng nggak kalau lagi makan ada tamu ajak makan? Oh, makanan cuma segini-gini ada tamu.
Jangan takut Bu, Masya Allah diganti nanti. Ya Bang enggak? Lihat Nabi Ibrahim berkah hidupnya Bu. Kalau makan selalu mencari teman untuk diajak makan. Sampai pernah satu hari Bu, makan tidak ada teman. Nabi Ibrahim jalan sampai 2 kilo mencari teman untuk diajak makan. Masya Allah. Kita udah begitu apa belum? Kenapa Bu? Kata Allah dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10 kalau tidak salah, yang artinya sesudah sholat Jumat ya, atau bukan Jumat aja, sesudah sholat subuh ya, kata Allah Bu ya, berkeliaranlah di muka bumi. Itu perintah Allah Bu ya. Kenapa? Allah sedang menurunkan karunia-Nya, rezekinya yang banyak untuk kita manusia yang ada di muka bumi ini Bu. Supaya apa? Supaya kita apa Bu? Bahagia, senang. Tapi kadang-kadang manusianya yang malas, ya apa enggak? Ya enggak Bu? Habis subuh tidur. Hati-hati yang kalau habis subuh tidur. Sebagaimana Nabi telah bersabda, orang yang kalau habis subuh tidur, yang pertama kata Nabi Bu, akan menimbulkan segala macam penyakit. Hati-hati, jangan tidur Bu. Yang kedua apa Bu? Orang kalau tidur sesudah subuh mendekati kemiskinan. Hati-hati, jangan tidur. Kenapa? Karena Allah sedang menurunkan karunia-Nya, rezeki yang begitu banyak Bu. Masya Allah. Untuk siapa? Untuk kita semua hamba-Nya yang ada di muka bumi ini. Supaya apa? Supaya kita beruntung. Makanya hidup ini Ibu, kita hidup ini jangan cepat putus asa. Ya Pak enggak? Saya menyampaikan bagaimana Ibu Siti Hajar ibu kita menggendong bayi yaitu Nabi Isma, berjalan Ibu, berusaha dari Sofa ke Marwa sampai 7 kali bolak-balik Bu, karena ditinggalkan oleh suaminya yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim mendapatkan tugas dari Allah untuk hijrah ke Palestina. Ibu kita Siti Hajar Ibu ditinggalkan pada tengah malam dalam keadaan gelap di tanah yang tandus, tidak ada air. Sedangkan ibu kita Siti Hajar sedang menyusui Bu. Kalau orang menyusui nggak minum ada air susunya apa enggak? Nggak ada. Tapi Masya Allah Bu, hebat ibu kita Siti Hajar Bu, dengan bersungguh-sungguh berjalan Sofa Marwah, Marwah Sofa, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ini orang yang pergi haji. Akhirnya Ibu, dengan kesungguhan daripada ibu kita, Ibu Hajar, Ibu Siti Hajar Ibu, keluarlah sumur air Zam-Zam yang dimanfaatkan oleh umat Islam sedunia. Ya Pak enggak? Masya Allah. Makanya sungguh-sungguh jangan putus asa, jangan khawatir dengan rezeki. Rezeki kita sudah diatur Bu. Lihat Ibu di pasar, orang jualan dengan jualan yang sama. Ya Pak enggak? Mereka ketakutan apa enggak? Rezeki udah diatur. Ya Pak enggak? Jadi jangan kita pernah khawatir dengan rezeki, karena rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, Nabi berpesan kepada kita, barang siapa yang ingin diberkahkan rezekinya, pancing dengan banyak-banyak bersedekah. Bu, bersedekah lagi katanya. Ya memang itu Bu, tuntunan daripada Nabi kita Muhammad. Kalau pengen diberkahkan rezeki, pancing dengan banyak-banyak bersedekah. Kenapa Ibu? Malaikat tiap pagi kan datang ke rumah kita.
Ya, kita habis sedekah Bu, malaikat datang. Apa kata malaikat mendoakan kita? Ya Rob, berikan keberkahan rezeki ibu ini, karena ibu ini orangnya sangat dermawan. Doa malaikat tuh, Masya Allah, nggak ada yang ditolak, ya apa enggak? Tapi kalau kita pelit, berat untuk bersedekah, datang lagi malaikat waktu sore Bu. Ya Rob, musnahkan harta atau rezeki orang ini, karena orang ini pelit untuk bersedekah. Ibu mau milih yang mana? Yang pertama. Nah itu. Ya, jadi banyak-banyak kita bersedekah. Insyaallah Allah akan memberikan keberkahan rezeki kepada kita. Ibu pengen diberkahkan rezeki? Pengen dipanjangkan umur? Apa kata Nabi? Bismillahirrahmanirrahim. Man ahabba ayyut satolahu fi rizkihi wa ayyun sa'afi asarihi falyasir rohimahu. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, diberkahkan rezekinya, kata Nabi, dan dipanjangkan umurnya dengan umur panjang yang barokah, maka jagalah daripada silaturahmi. Alhamdulillah Bu ya, tiap Rabu ibu-ibu bisa menjaga silaturahmi di majlis taklim hari Rabu Al-Furqan. Mudah-mudahan rezeki kita diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipanjangkan umur kita, umur yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Jadi jangan pernah kita khawatir dengan rezeki. Rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting ibu bersungguh-sungguh. Ya, bersungguh-sungguh kita untuk mendapatkan rezeki, ya Bu ya. Kemudian yang keberapa Ibu? Yang kelima Ibu. Ini adalah yang kelima, yaitu jauhkan lisan kita dari kata-kata yang buruk atau kata-kata yang tidak baik. Jauhkan lisan kita dari kata-kata yang tidak baik. Karena lisan tergantung dari hati. Tadi saya sudah sampaikan bagaimana hati kita itu keluar dari lisan kita. Iya apa enggak? Bagaimana hati kita itu keluar dengan perbuatan kita. Sebagaimana Nabi telah bersabda Ibu, Bismillahirrahmanirrahim, basahkanlah lisanmu dengan kalimat-kalimat tauhid. Bu, jadi kita basahkan lisan kita dengan kalimat-kalimat tauhid. Apa itu kalimat tauhid, Bu? La ilaha illallah Muhammadur sebagaimana Allah telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, innani anallah la ilaha illa anna fa'budni aqimis sholah li zikri. Itu kata Allah, yang artinya adalah sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang wajib disembah hanyalah fa'budni, sembahlah aku, taatlah kepadaku. Itu kata Allah. Aqimis sholah li zikri. Dengan apa kita menyembah Allah? Tegakkan sholat. Ini tanda kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, dengan apa kita mengingat Allah? Dengan sholat. Ya apa enggak Bu? Sholat itu adalah zikir. Sholat itu juga adalah doa. Ya Bu ya? Ya. Jadi makanya tegakkan sholat. Ini satu tanda bahwa kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam surat Al-Ahzab, kalau tidak salah 42 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu zkuru zikron kasiro wasabbihu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, banyak-banyaklah kamu mengingat Allah. Dengan apa kita suruh banyak mengingat Allah?
dengan berzikir, Bu. Ya apa enggak? Bu, kalau kita selalu berzikir, insya Allah hati kita jauh daripada godaan setan. Insya Allah hati kita menjadi hati yang tenang. Ya apa enggak? Enggak gersang, Bu. Tapi kalau ibu tidak banyak-banyak berzikir, Bu, setan masuk. Hati menjadi gersang, kacau, galau, stres, gelisah. Ini karena apa? Karena kita jauh dengan berzikir. Jadi kita suruh banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apalagi, Bu? Wasabbihu bukratan wa asila. Bertasbihlah kamu pagi dan sore. Bu, udah bertasbih belum? Berapa kali sehari? Bu, banyak ya, nggak kehitung. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ya 33 kali 33 ke 33 itu berapa, Bu? Kali 5 waktu. Nah, ini matematika, silakan ibu hitung sendiri. Nah ini, Bu, masya Allah, banyak-banyak bertasbih, Bu. Subhanallah. Kenapa? Dengan kita bertasbih memuji kebesaran Allah, Ibu, Allah akan selalu dekat sama kita. Iya apa enggak? Karena kita selalu memuji kebesaran Allah. Subhanallah, maha suci Allah. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wallahu akbar, Allah maha besar. Ini pujian untuk Allah yang sangat luar biasa. Ya enggak, Bu? Tandanya kita apa, Bu? Selalu ingat kepada Allah. Kita cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita selalu menyebut kebesaran Allah Subhanahu? Ibu, dulu ibu lagi pacaran. Ya, memori. Ibu dulu lagi pacaran, yang disebut nama siapa? Mau tidur ingat nama pacar, bangun tidur pacar lagi, kan gitu, ya apa enggak? Sekarang udah tua ingat siapa, Bu? Allah. Pacar sudah berlalu ya, Bu ya. Saya sudah titipin pacar saya, Bu, di Sukabumi. Sekarang kita tinggal apa? Ingat kepada Allah, cinta kepada Allah Subhanahu. Kata Allah, kul apa tuh? Barang siapa? Katakanlah, jika kamu cinta kepadaku, kata Allah, ya, fattabi'uni. Tuh. Jadi kalau cinta sama Allah bukan cuma sekedar di mulut, ya apa enggak? Fattabi'uni, ikuti semua segala perintahku, Bu. Kalau kita cinta kepada Allah, Bu, cinta kepada Allah menjalankan segala perintah Allah. Ini namanya takwa. Definisi takwa, Ibu, bukan saja kita menjalankan perintah Allah, juga menjauhkan daripada itu, Bu, baru takwa. Kalau baru kita menjalankan perintah Allah, ketakwaan kita belum sempurna, iya apa enggak? Karena kita masih menjalankan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu. Larangan Allah banyak, Bu. Perintah Allah banyak, Bu. Apa perintah Allah? Lihat dalam surat An-Nisa ayat 103. Itu saya udah kasih itu pelajaran. Dalam surat An-Nisa ayat 103, apa yang Allah perintahkan? Bismillahirrahmanirrahim. Innas sholata kanat alal mu'minina kitabam. Itu yang pertama, perintah Allah. Yang kedua apa, Bu, perintah Allah? Baru kita menjalankan kemarin. Nah, apa ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu juga perintah Allah, wajib kita jalankan. Kemudian yang ketiga apalagi, Bu, perintah Allah, Bu? Sholat sudah, puasa. Lihat dalam surat Al-Munafiqun ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim.
wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula ahortani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Itu kata Allah. Ini perintah Allah yang artinya adalah infakkan sebagian harta kamu sebelum datang kematian. Bu, ibu mati kapan, Bu? Wallahu alam bisawab. Ya Bu, ya, kita tidak tahu kapan kematian itu akan datang. Orang yang sudah mati, Ibu, berkata kepada Allah, fayaqula rabbi, ya Tuhanku, laula akhartani ila ajalin qarib, apakah engkau tidak bisa menghidupkan aku kembali ke dunia? Kalau orang udah mati bisa hidup lagi nggak ke dunia? Katanya ada. Tuh sore-sore datang. Itu setan. Jangan percaya Bu ya. Itu setan untuk menggoda keimanan kita. Nggak ada orang mati hidup lagi, tidak ada ya. Jadi orang yang mati ini protes, ya Rabb, apakah kau tidak bisa menghidupkan kami kembali? Apa kata Allah Bu? Allah jawab apa Bu? Kasihan deh lu. Itu kata Allah ya. Wa akum sehingga aku menjadi orang yang senang bersedekah dan menjadi orang yang soleh. Udah ketinggalan. Iza matabnu adama in qata'a illa min amalin salasah. Apabila anak badi Adam sudah meninggal, putus semua amalan. Ya apa enggak? Kecuali 3 apa itu Bu? Shadaqatun jariyah. Yang pernah kita hidup, kita rajin bersedekah, itulah yang akan mengiringi kita mulai dari alam barzah sampai ke alam akhirat. Yang kedua apa Bu? Au ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Ibu ngaji kesana kesini diamalkan apa enggak? Nah ini ya, kalau kita amalkan insya Allah bermanfaat untuk diri kita, manfaat untuk keluarga kita, ya apa enggak? Yang ketiga, awaladun soleh yad'ulah, doa daripada anak yang soleh. Inilah Bu yang meringankan orang tuanya, ya apa enggak?